Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Selamat datang di channel ini. Bagi Anda yang baru mampir ke video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel ini. Teman-teman sekalian, pernahkah mendengar tentang kaum Ad? Kaum Ad ialah kaumnya Nabi Hud. Kisah ini tidak disebutkan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Namun kisah kaum ini dikisahkan dalam banyak ayat di Al-Quran. Fitriani Asri dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa para ulama menganggap kisah kaum Ad ini merupakan mukjizat gaib Nabi Muhammad yang termaktub dalam Al-Quran. Ini membuktikan bahwa beliau diberikan mukjizat sehingga dapat mengetahui hal-hal yang terjadi di masa lampau. Sedangkan sebaliknya, cendekiawan barat orientalis Richard Bell menuduh Al-Quran sebagai karya Muhammad SAW. Bell menganggap bahwa Al-Quran mencontek kisah ini dari kisah orang-orang Arab yang diriwayatkan dari mulut ke mulut. Ada 11 surat yang menceritakan tentang kaum Ad, antara lain surat Al-A'raf ayat 65-72, surat Hud ayat 50-60, surat Al-Mu'minun ayat 31-41, dan masih banyak yang lainnya. Kisah ini mengundang perhatian banyak ilmuwan, peneliti maupun para penjelajah, karena Al-Quran menceritakan kisah kaum Ad dengan penjelasan yang sangat rinci. Disebutkan dalam Al-Quran antara lain bahwa kaum Ad memiliki tenaga yang kuat. Mereka memiliki tiang-tiang yang tinggi, mereka bahkan membuat istana-istana dan memiliki mata air. Gambaran Al-Quran tersebut membuat orang-orang membayangkan bahwa negeri kaum Ad ialah Atlantis yang hilang di semenanjung Arabia, sebuah negeri impian yang tertimbun di dalam lautan pasir di semenanjung Arabia, negeri yang memiliki peradaban tinggi, makmur, dan kaya. Benarkah demikian? Dalam video ini kita akan membahas tentang beberapa hal penting, antara lain siapakah sebenarnya Nabi Hud dan siapakah kaum Ad. Benarkah ada kaum Ad pertama dan kaum Ad kedua? Yang kedua, apakah lokasi kaum Ad sudah ditemukan? Benarkah mereka memiliki tiang-tiang tinggi dan istana? Lalu bagaimanakah kisah kaum Ad dihancurkan dan kenapa mereka dihancurkan? Pertanyaan pertama sudah dijawab oleh salah seorang sejarawan muslim legendaris yang hidup di zaman pertengahan, yaitu Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah jilid 1. Beliau menjelaskan bahwa ada dua teori tentang siapakah Hud. Yang pertama dikatakan bahwa beliau ialah Abir bin Shalih bin Arfahas bin Sam bin Nuh. Sedangkan teori kedua mengatakan beliau adalah Abdullah bin Ribah bin Al-Jarud bin Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh alaihissalam. Ibnu Jarir at-Tabari dalam tafsirnya juga menyebutkan bahwa Hud ialah bagian dari kaum Ad, masih keturunan Sam bin Nuh. Mereka adalah orang-orang Arab yang tinggal di Ahqaf. Disebutkan juga bahwa Hud ialah nabi pertama yang menggunakan bahasa Arab. Dan ada 4 nabi yang merupakan orang Arab, yaitu Hud, Soleh, Syuaib alaihissalam, dan Muhammad SAW. Maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa kaum Ad ialah kaum yang merupakan keturunan dari Sam bin Nuh, sedangkan Hud juga adalah keturunan dari Ad. Kaum ini merupakan orang-orang Arab yang berbicara dengan bahasa Arab dan mereka tinggal di wilayah semenanjung Arabia, di mana tepatnya akan kita bicarakan nanti. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada kaum Ad 1 dan kaum Ad 2? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran tentang kaum Ad pertama dalam surat Al-Qamar ayat 50, wa annahu ahlaka 'adanil ula, dan sungguh dia telah menghancurkan Ad yang pertama. Ayat ini membuat kita berpikir bahwa jika ada Ad pertama, berarti ada Ad kedua dong. Lalu siapa itu Ad pertama dan siapa Ad yang kedua? Menurut Ibnu Katsir, memang ada yang disebut Ad pertama dan ada yang disebut Ad kedua. Ad yang pertama ialah yang disebutkan dengan Iram, yang memiliki tiang-tiang yang tinggi. Merekalah kaum Hud alaihissalam yang disebutkan dalam surat Al-Fajr ayat 6-14. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil awtad alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al-fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Apakah engkau belum melihat apa yang Tuhanmu lakukan dengan kaum Ad, Iram,
yang memiliki tiang-tiang yang belum pernah diciptakan yang seperti itu di negeri-negeri yang lain, dan Samud yang mengambil batu di lembah, dan Fir'aun yang memiliki gunung-gunung yang melampaui batas dan mereka melakukan kerusakan, maka kami siramkan kepada mereka pukulan azab. Dan kaum Ad yang pertama juga disebutkan dalam surat Hud ayat 123 sampai 125. Kazzabat 'adunil mursalin idz qala lahum akhuhum Hud alla tattaqun inni lakum rasulun amin. Kaum Ad telah mendustakan para rasul ketika berkata saudara mereka Hud, maukah kalian bertakwa? Sesungguhnya aku ialah rasul yang bisa dipercaya untuk kalian. Demikianlah itulah yang menurut Ibnu Katsir disebut sebagai kaum Ad pertama. Sedangkan kaum Ad yang kedua ialah yang disebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 21. Wadhkur akha 'adin idz anzaru qaumahu bil ahqaf. Dan ingatlah saudara kaum Ad ketika ia memperingatkan kaumnya di Ahqaf. Dalam surat ini tidak disebutkan siapakah nabinya, namun disebutkan kaumnya, yaitu kaum Ad. Maka nampaknya merekalah yang disebut kaum Ad kedua yang tinggal di Ahqaf. Sepertinya mereka adalah kaum yang masih berasal dari satu keturunan. Bisa jadi sebagian dari mereka masih selamat dari azab pertama, kemudian mereka berkembang biak lagi, dan saat mereka kufur dan mendustakan Nabi untuk kedua kalinya, mereka pun kembali diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan selanjutnya, di manakah keberadaan kaum Ad? Keberadaan kaum Ad merupakan salah satu misteri terbesar dalam Al-Quran. Banyak yang membuat teori bahwa kaum Ad dan negeri mereka tertimbun di dalam lautan pasir yang ada di semenanjung Arabia yang biasa disebut dengan Ar-Rub'ul Khali. Ar-Rub'ul Khali ialah seperempat wilayah semenanjung Arabia yang tandus dan berbentuk padang pasir. Padang pasir ini berada di antara beberapa negara Arab, antara lain Saudi Arabia, Oman, Yaman, dan Uni Emirat Arab. Banyak penjelajah Eropa yang telah mengarungi Rub'ul Khali untuk menemukan negeri kaum Ad yang mereka sebut dengan kota Atlantis yang hilang. Antara lain orientalis Inggris bernama Bertram Thomas tahun 1932. Dia adalah orang barat pertama yang menyusuri bagian barat dari Rub'ul Khali, padang pasir luas semenanjung Arabia, bersama penduduk asli Rub'ul Khali. Ia bergerak dari selatan menuju utara. Ia tidak menemukan apa-apa dan kecewa dengan perjalanan tersebut karena tidak berhasil menemukan kota Iram. Selanjutnya orientalis Saint John Philby di akhir tahun 1932 yang menyusuri Rub'ul Khali dari utara ke selatan. Ia berhasil menemukan bekas jatuhan meteor di Rub'ul Khali, tapi juga tidak menemukan kota Iram. Selanjutnya Wilfred Thesiger yang menyusuri Rub'ul Khali dengan dua tahapan tahun 1946 sampai 1947 dan 1948 sampai 1950. Lalu T.S. Lawrence yang dilanjutkan oleh Nicholas Clapp. Ia menggunakan satelit NASA untuk menemukan kota Iram. Ia menyatakan bahwa ia berhasil menemukan kota Iram. Ia menemukan adanya objek yang terkubur di wilayah utara Oman di sumber air Syasur yang berada di perbatasan selatan Rub'ul Khali. Dan ketika kemudian diketahui bahwa peninggalan tersebut ialah benteng dan tempat peristirahatan yang digunakan oleh para pedagang yang melintas dan dibangun di akhir zaman perunggu, yaitu antara tahun 3000 sampai 1200 sebelum Masehi. Semua orientalis tersebut tidak menemukan lokasi sebenarnya kota Iram. Maka selanjutnya seorang ahli sejarah dan peninggalan purbakala asal Arab Saudi, Dr. Aid El-Yahya, melanjutkan ekspedisi pencarian kota Iram yang misterius ini. Ia menghabiskan 20 tahun usianya menyusuri seluruh bagian dari Rub'ul Khali dari utara ke selatan, barat ke timur. Ia melintasi perbatasan berbagai negara, dari Saudi Arabia ke Oman, ke Yaman, hingga ke Uni Emirat Arab. Setelah melakukan penelusuran dan tidak juga menemukan peninggalan-peninggalan purbakala dari kota Iram, ia pun meminta bantuan dari perusahaan tambang Saudi Aramco untuk melihat apakah ada objek purbakala yang tertimbun di dalam lautan pasir Rub'ul Khali menggunakan alat-alat modern yang biasa digunakan untuk mencari sumber minyak. Hasilnya di luar dugaan, ternyata tidak ada objek purbakala yang ditemukan oleh para petugas dari Aramco. Hal ini membuat Dr. Yahya berpikir bahwa negeri kaum Ad ada di tempat lain dan bukan di Rub'ul Khali. Setelah melakukan pencarian lebih lanjut, sampailah ia di sebuah wilayah di Saudi Arabia, yaitu Provinsi Aflaj.
Di provinsi ini ada sebuah padang pasir yang bernama Dahna. Setelah melakukan pengamatan dan penelitian, ia mendapati bahwa di tempat tersebut ada sebuah bangunan kuno yang masih berdiri. Bangunan tersebut oleh penduduk lokal disebut dengan Istana Ad atau Qusairat Ad. Ia juga mendapati bahwa tempat tersebut dekat dengan beberapa mata air kuno yang telah mengering. Selain itu, ada beberapa penampakan seperti tembok berdiri tidak jauh dari Istana Ad. Dengan demikian, ia mengambil kesimpulan bahwa tempat itulah yang selama ini ia cari-cari. Tempat itulah yang merupakan lokasi tempat tinggal kaum Ad sebelum mereka dihancurkan. Sedangkan tiang-tiang yang disebutkan dalam surat Al-Fajr, Iramazatul Imad, menurut Dr. Yahya, dan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir, tiang-tiang tersebut ialah kemah-kemah. Menurut beliau dan Ibnu Katsir, kemah tersebut disokong oleh tiang-tiang yang tinggi, sehingga mereka disebut kaum Iram yang memiliki tiang. Hal ini merupakan sebuah pencarian penting yang menjawab tudingan kaum orientalis yang mengatakan bahwa Al-Quran hanyalah karangan dari Nabi Muhammad SAW. Karena peninggalan tersebut menjadi bukti fisik bahwa kaum Ad pernah ada dan hidup di semenanjung Arabia, kemudian mereka dibinasakan oleh azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah kaum Ad dihancurkan? Al-Quran menjelaskan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 123 bahwa kaum Ad ialah kaum yang mendustakan nabi mereka, yaitu Hud. Kazzabat 'adunil mursalin idz qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa athi'un wa ma as'alukum 'alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil alamin. Atabnuna bikulli rain ayatan ta'basun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idza batashtum jabbarin fattaqullaha wa athi'un wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamun amaddakum bi an'amin wa banin wa jannatin wa 'uyun inni akhafu 'alaikum 'adzaba yawmin 'adzim qalu sawa'un 'alaina aw'azta am lam takun minal wa'idhin in hadza illa khuluqul awwalin wa ma nahnu bimu'adzabin fakazzabuhu fa ahlaknahum inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Kaum Ad telah mendustakan para rasul ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, "Tidakkah kalian bertakwa? Sesungguhnya aku adalah rasul yang bisa dipercaya untuk kalian. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan aku tidak meminta upah dari kalian. Sesungguhnya upahku hanya dari Allah Tuhan alam semesta. Apakah kalian membangun setiap dataran tinggi dengan penanda yang tidak ada manfaatnya, dan kalian membuat istana-istana agar kalian abadi? Dan jika kalian memukul dengan kejam. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan bertakwalah kepada Allah yang memberikan kalian apa-apa yang kalian sudah ketahui. Dia memberikan kalian hewan ternak dan anak-anak, dan taman-taman dan mata air. Sesungguhnya aku takut kalian akan ditimpa azab yang besar." Mereka berkata, "Sama saja bagi kami apakah kamu beri nasihat atau tidak. Tidaklah ini kecuali perilaku orang-orang terdahulu, dan kami tidak akan diazab." Maka mereka mendustakannya, maka kami hancurkan mereka. Sungguh dalam azab itu ada tanda, namun kebanyakan mereka tidak mau beriman. Demikianlah kaum Ad digambarkan oleh Allah sebagai kaum yang memiliki tenaga yang kuat. Mereka membangun bangunan-bangunan besar, berharap mereka dapat hidup abadi. Mereka juga diberikan nikmat berupa mata air, hewan ternak dan anak-anak. Namun mereka enggan menyembah Allah dan mentaati Rasul mereka, lalu mereka pun diazab. Bagaimanakah bentuk azab mereka? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Ahqaf ayat 6, "Wa amma 'adun fa'uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Wa amma 'adun fa'uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Fataral qawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Wa hal tara lahum min baqiyah." Sedangkan kaum Ad, maka kami binasaka dengan angin yang cepat dan keras, yang menundukkan mereka 7 malam 8 hari secara terus-menerus. Maka kau lihat kaum itu berjatuhan, seolah-olah mereka seperti batang kurma yang hancur. Maka apakah engkau melihat ada yang tersisa dari mereka? Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Anbiya menjelaskan bahwa kaum Ad sebelum mendapatkan azab ditimpa kekeringan dalam waktu yang panjang. Saat itu Nabi Hud dan para pengikutnya sudah menyelamatkan diri dari azab yang akan Allah turunkan. Setelah lama hidup dalam kekeringan, tiba-tiba mereka melihat awan hitam tersebut bergerak menuju kampung mereka.
Mereka sangat senang karena mereka berpikir bahwa awan tersebut membawa air yang akan menyiram kampung mereka dengan hujan yang telah lama kering. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 24-25, "Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbil awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bihi rihun fiha 'adzabun alim tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha wa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin." Maka tatkala mereka melihat awan yang datang ke arah lembah mereka, mereka berkata, "Ini awan yang datang untuk memberikan kita hujan." Bukan, tapi ia adalah apa yang kalian minta, angin yang di dalamnya ada azab yang pedih, menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Maka mereka tidak terlihat kecuali hanya tempat tinggal mereka. Demikianlah kami membalas kaum yang berdosa. Maka ternyata awan tersebut membawa angin kencang yang begitu dahsyat. Angin tersebut menghancurkan peradaban kaum Ad. Mereka terlempar antara langit dan bumi bersama dengan seluruh harta dan hewan ternak mereka. Maka tidak ada yang tersisa dari mereka kecuali tempat tinggal mereka. Tempat tinggal mereka itulah antara lain yang dapat kita lihat di padang pasir Dahna di daerah Aflaj, Saudi Arabia. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa kaum yang terbaik ialah kaum yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, beriman dan senantiasa beramal soleh. Bukan hanya kaum yang kuat, besar dan kaya, karena sekuat apapun kaum dapat dengan mudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika mereka durhaka dan tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu perjumpaan kita dalam video ini. Terima kasih Anda sudah menonton. Semoga video ini membawa hikmah dan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.